Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin. Ya Rabbana ya Karim, ya Rabbana ya Rahim, Antal Jawadul Halim, wa anta ni'mal mu'in. Ya arhamar rahimin, Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin. Wa ma lana rabbuna siwaka ya hasbana, ya dzal ula wal ghina, wa ya qawi ya matin. Ya arhamar rahimin, Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma sholli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Itu nggak usah pakai password ke ininya ya. Ini saya masih pakai ini. Harus masukin password ini. Lama nanti, kasihan jemaahnya. Sudah belum? Jadi saya belum bisa ya. Masih harus masukkan ini sandi terus. Di saya masih harus memasukkan kata sandi ya.
supaya saya bisa melihat kalau ada pertanyaan. Baik para jemaah alhamdulillah rahimakumullah, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qabla al-bidayah ya naqra surat al-Fatihah khususan ila muallif hadzal kitab Syekh Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir bin Muhammad bin Hashim Ba'alawi, nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi, wa khususan ila masyayikhina wa masyayikhi masyayikhina wa ila muassis Ma'had Al-Hamidiyah Kiai Haji Ahmad Syekhu anallahu yaghfiru dzunubah wa nawwara dharihah wa yu'li darajati fil jannah wa yudha'ifu hasanati sya'lillahi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir li. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah, nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Faslun, adapun ini satu fasal. Fasal akan menjelaskan tentang hal-hal yang wajib dan hal-hal yang haram. Hal-hal yang harus dilakukan dan hal-hal yang haram dilakukan. Yajibu, wajib, ala kulli mukallafin, kepada setiap orang mukallaf. Siapa itu orang mukallaf? Yaitu orang yang sudah akil baligh. Kalau menurut kriteria dalam fikih itu biasanya kalau dari segi usia anak laki-laki itu sudah khamsata asyarata sanatan, umur 15 tahun, sudah ihtilam, kemudian sudah balik berarti ya, sudah mukallaf, sudah dewasa dan berakal tentu saja gitu. Jadi mukallaf itu balighun aqilun. Kalau perempuan sudah haid. Yajibu, wajib, ala kulli mukallafin, kepada setiap orang yang sudah mukallaf, apa? Ada ujami ima, menjalankan, melaksanakan semua kewajiban. Aujabahu, yang mewajibkan atas itu ma, siapa? Allahu, Allah, alaihi, atas itu mukallaf. Gitu. Banyak kewajiban seperti sholat, zakat, puasa, haji. Itu adalah kewajiban-kewajiban yang ada di dalam rukun Islam. Tidak hanya fikhiyah, tapi berbuat kebaikan juga itu kewajiban. Raddul madzalim. Ya, di sini Syekh Nawawi sebagai penulis syarahnya memberi tambahan waraddul madzalim. Menolak, menghindarkan dari kezaliman itu juga kewajiban. Ya, maqasid syariah itu kewajiban. Wajibu, dan wajib, alaihi, atas itu mukallaf, apa? Ayu adiyahu, bahwa menjalankan itu mukallaf, hu, atas itu ma'aujaba, ala ma amarahullahu bihi, alama, sesuai dengan syariat, amarahu, yang telah memberikan perintah atas itu ma, siapa? Allahu, Allah, bihi, dengan itu ma.
Minal ityani yakni dengan menjalankan biarkanihi rukun-rukunnya kewajiban, wasyurutihi dan syarat-syaratnya kewajiban. Kembali ke ma ya, ma yajibu itu. Jami'i ma aujabahullahu. Jadi yang dimaksud dengan wajib itu wajib menjalankan segala sesuatu sesuai dengan syarat dan rukunnya. Salat, puasa, haji dan seterusnya itu harus sesuai dengan syarat dan rukunnya. Mungkin ini pengetahuan yang baik buat kita membedakan apa ya bedanya syarat dan rukun. Kan sholat itu ada rukun-rukun sholat, ada syarat-syarat sholat. Puasa ada rukun puasa, ada syarat puasa. Nah bedanya itu kalau yang namanya syarat itu adalah ma wajaba wastamarra gitu. Itu syarat. Sesuatu yang wajib dan terus-terusan harus terpenuhi gitu. Misalnya syarat sholat itu menutup aurat, maka sepanjang sholat aurat harus ditutup. Itu ma wajaba wastamarra namanya. Syarat seseorang itu puasa, dia itu tidak sedang haid, maka selama puasa itu dia tidak sedang haid. Berarti ketika sedang puasa lalu haid putus karena tidak istimror. Itu syarat. Kalau rukun ma wajaba wan qata'a. Sesuatu yang wajib tapi cukup hanya sekali saja. Tidak terus-menerus dilakukan. Misalnya rukun sholat itu salah satunya adalah ruku, ya kan? Nah, wajib ruku itu, tetapi ruku itu selama sholat tidak harus ruku terus. Setelah ruku ya i'tidal, setelah i'tidal ya sujud dan seterusnya. Itu namanya ma wajaba wan qata'a gitu ya. Definisi dari rukun. Ini penting disampaikan kepada para santri karena berlaku umum. Kalau menyebut syarat ya berarti sesuatu yang ada terus. Syarat menjadi santri pesantren itu harus apa? Syarat jadi santri apa? Harus berbuat baik. Nah, berarti selama jadi santri itu harus berbuat baik. Tentu harapannya nanti setelah tidak jadi santri pun berbuat baik. Tapi berbuat baik yang dimaksud di sini mematuhi tata tertib misalnya. Syarat itu syarat, bukan rukun itu. Syarat itu. Nah, kalau rukun itu rukun menjadi santri itu berjamaah di masjid misalnya. Ketika sholatnya sudah selesai ya dia ke asrama. Nah, kan gitu ya. Rukun menjadi santri itu ngaji kitab. Ngaji kitab. Ketika selesai ngajinya ya dia belajar di madrasah gitu. Itu rukun namanya kan. Wayajtaniba ya, wayajibu alaihi ayyu'addiyahu wayajibu alaihi ayyajtaniba. Wawunya atof ke ayyu'addiyahu. Wayajtaniba dan harus menjauhi itu mukallaf mubtilatihi hal-hal yang membatalkan itu kewajiban. Ma aujabahu, ma mubtilatihi itu kewajiban. Wayajibu dan wajib juga alaihi kepada setiap mukallaf. Apa yang wajib? Amru man memerintahkan orang, ro'ahu yang melihat ini mukallaf kepada itu man, tarika syai'in meninggalkan sesuatu, minha dari itu syarat dan rukun. Jadi ke asyurut wal arkan, haknya itu ya. Kewajiban yang ketiga, kewajiban pertama buat kita itu adalah melaksanakan segala perintah Allah. Kewajiban yang kedua kita menjauhi segala yang dilarang Allah. Ada kewajiban yang ketiga yaitu kita itu juga harus menyuruh kepada orang lain supaya tidak meninggalkan syariat.
Jadi kalau ada seseorang, kita muslim melihat orang lain meninggalkan syariat, kewajiban kita itu adalah amru man ra'ahu tarika syai'in minha. Jadi amar ma'ruf nahi munkar. Jadi itu wajib juga. Jangan dibiarkan. Kalau santri melihat ada santri temannya itu melakukan perundungan kepada orang lain, itu santri juga wajib untuk menghentikannya. Bukan hanya dia harus menjauhi perundungan, tapi dia juga wajib untuk menghentikan perundungan gitu. Nah, ini logika ini silahkan sampaikan ke para santri ya. Kewajiban itu, kewajiban kita taat kepada aturan, kewajiban kita menjauhi larangan, dan kewajiban kita untuk memastikan tidak ada orang lain yang melanggar aturan itu. Itu juga wajib. Au ya'ti. Nah, kewajiban kita juga nih, kewajiban kepada orang lain adalah selain mengingatkan kalau ada yang meninggalkan syariat, au ya'ti, atau mengingatkan orang yang melakukan biha, atas itu syarat dan rukun, ala ghairi wajiha, tidak sesuai dengan cara yang benar. Ala ghairi wajiha, selain cara yang benar dari itu syarat dan rukun kewajiban. Jadi kira-kira kalau disederhanakan itu, kalau kita melihat orang lain yang melaksanakan sebuah kewajiban agama, syarat rukunnya belum benar, kita juga wajib mengingatkan. Misalnya nih, kalau di kehidupan sehari-hari yang sholat misalnya, kalau kita melihat ada perempuan sholat, kemudian ketika sujud mukenanya itu menghalangi jidatnya, itu kan membatalkan sholatnya, karena jidatnya itu terhalangi oleh benda yang terbawa-bawa ketika dia bergerak. Tidak boleh. Jadi mukena itu tidak boleh menjadi hamparan, karena mukena itu kebawa bergerak. Yang boleh menjadi hamparan itu yang tidak ikut bergerak, sajadah misalnya. Sering tuh saya melihat gitu ya, ketika sujud mukenanya itu menjadi hamparan dia. Itu kelihatan sederhana. Itu yang dimaksud dengan ala ghairi wajhiha. Dia melaksanakan kewajiban itu tapi belum sesuai dengan syarat dan rukunnya. Rukuknya misalnya belum sesuai, sujudnya belum sesuai. Kemarin saya melihat ada satu video ilustrasi di media sosial tentang rukuk yang benar, sujud yang benar. Misalnya ketika sujud pun jari-jarinya itu dalamnya gitu, itu tegak ya, bukan terhampar gitu ya. Kenapa? Ya kaki, ya ini jari-jari kakinya itu berdiri gitu ketika sujud. Atau bagi laki-laki itu jangan sujud itu tangannya seperti anjing yang depak begini, tapi harus misalnya. Yang jadi perhatian saya itu komentatornya. Ya, saya sering kalau di media sosial itu memperhatikan komentar gitu. Nah, ada yang komentar itu ribet amat, nggak usah ngurusin yang begini, urusin tuh yang belum sholat supaya sholat katanya. Dua-duanya benar. Yang bikin konten itu sedang mengingatkan bahwa syarat dan rukun itu harus sesuai. Yang komentar juga benar juga, ada yang juga penting, yaitu mengingatkan mereka yang belum sholat sudah sholat. Konten yang ini itu untuk yang sudah sholat tapi syarat rukunnya belum gitu. Cuma karena media sosial jadi semua orang itu kayak maha benar gitu. Jadi pokoknya komentar apa aja, apapun dikomentari. Jadi ingat cerita Luqman dan anaknya ya, yang pergi ke pasar bawa keledai. Keledainya dinaikin oleh Luqman, dituntun oleh anaknya, orang pasar komentar, itu anak tidak tahu hormat ke orang, maksudnya itu orang tua itu tidak tahu sayang ke anak. Masa anaknya disuruh nuntun? Kedengeran sama Luqman, turun lah Luqman, anaknya yang suruh naik. Komentar juga tuh begitu jalan tuh, itu anak nggak tahu diri ya. Masa bapaknya yang suruh nuntun, mbok ya bapaknya gitu yang naik gitu, menghormati. Komentar juga. Akhirnya naik dua-duanya kan di keledai. Keledai kecil kok dinaikin berdua gitu, nggak punya rasa kehewanan, komentar juga. Akhirnya turun dua-duanya.
Ini saya lagi mengilustrasikan bagaimana komentator di netizen gitu ya. Turun dua-duanya dituntun, masih dikomentari juga. Kok bodoh banget ya, punya keledai nggak dinaikin. Gitu. Bawa ya naik gitu, buat apa manfaatnya gitu kalau gitu. Akhirnya terakhir dipangkulah keledainya juga. Tetap saja dikomentari juga gitu. Artinya apa? Yakinlah dengan kebenaran. Ketika kita sudah meyakini bahwa sesuatu itu benar, lakukan. Bahwa ada komentar orang lain, kalau kita merasa yakin benar, jangan terganggu gitu. Karena pasti orang lain itu punya komentar gitu ya terhadap apa yang kita lakukan. Ya patokannya pada syarat rukun saja. Kalau syarat rukun dari pekerjaan kita, syarat rukun dari tugas kita itu sudah kita lakukan dengan baik, ada komentar orang lain, dengerin saja, ambil yang baiknya. Ya, kalau ada yang nyakitinnya, ya maafkan sajalah gitu. Gitu ya. Itu pelajaran. Wajibu dan wajib alaihi pada setiap mukallaf apa kohruhu, memaksa itu amrun, memaksa kohruhu itu memaksa man ya, amruman tadi kan orang. Wajibu dan wajib alaihi bagi setiap mukallaf apa kohruhu, memaksa kepada itu man, kepada orang, ala dzalika untuk melaksanakan kewajiban. In qadara, kalau mampu itu mukallaf alaihi atas pemaksaan itu. Maksudnya seseorang itu kalau melihat ada kemungkaran, maka wajib bagi dia itu mengingatkan. Bahkan bukan hanya mengingatkan, wajib memaksa. Kalau ada teman kita, sejawat kita, kolega kita melaksanakan kewajibannya lalai, bahkan melakukan sesuatu yang dilarang, maka kita wajib memaksa supaya dia tidak melakukan itu. Tapi itu syaratnya in qadaro. Kalau mampu itu mukallaf alaihi untuk memaksa itu. Saya mah tidak mampu, boro-boro saya memaksa, mengingatkan saja, rasanya nanti balik ke saya malah dimarahin, atau misalnya malah menimbulkan hubungan yang negatif. Wa illa, dan kalau tidak mampu untuk memaksa seseorang melaksanakan kewajiban sholat misalnya, fayajibu, maka wajib alaihi baginya al inkaru, mengingkari, biqolbihi, dengan hatinya itu mukallaf. Kalau kita melihat ada teman kita mangkir terus, kerjanya lambat terus, terlambat terus, melanggar peraturan terus misalnya gitu, wajib kita memaksa dia untuk tidak melakukan itu. Tapi kalau kita nggak mampu juga, minimal hati kita ingkar, saya tuh nggak setuju itu perbuatannya itu, saya tuh nggak setuju dia korupsi misalnya gitu ya. Nah, tapi nggak mampu untuk memaksa dia untuk tidak korupsi, minimal biqolbihi, dengan hatinya. In ajiza, kalau lemah ia mukallaf, anil kohri, dari memaksa itu, wal amri, dan dari perintah itu. Dia tidak bisa maksa, dia juga tidak bisa nyuruh gitu. Maka minimal dengan hatinya gitu ya. Wadzalika, dan adapun ingkar dengan hati itu ad'aful imani, itu adalah selemah-lemahnya iman. Ay aqalluma, yakni paling sedikit dari keimanan, yalzamu, yang wajib, siapa al insanu, yalzamu, yang wajib al insana, kepada manusia, indal ajzi, ketika ia lemah. Besok nih misalnya pilpres, bentar lagi, banyak misalnya yang tidak berkenan di hati kita, entah mengadu domba, menjelek-jelekan orang, menjelek-jelekan teman yang tadinya
dekat tapi karena beda pilihan misalnya, itu wajib kita mengingatkan supaya kita tidak melakukan itu. Kalau bisa itu wajib memaksa supaya kamu nggak boleh gitu. Kalau kita mampu, lakukan. Tapi kalau tidak bisa, minimal saya nggak setuju itu, hoax itu disebar-sebarkan begitu. Tapi gimana ya, saya kok nggak bisa melarang dia ya gitu. Misalnya entah karena apa alasannya gitu. Itu termasuk kemungkaran juga kan? Sesuatu yang dilarang oleh syariat gitu. Hati-hati ya. Wajibu dan wajib juga kepada mukallaf apa? Tarku jami'il muharramati, meninggalkan segala yang diharamkan. Imam Nawawi, Syekh Nawawi di sini memberi contoh ka'uququl walidain, melawan orang tua, durhaka kepada orang tua, waqat'ur rahmi, memutuskan silaturahmi, itu wajib dijauhi. Meminum arak, membunuh, memakan riba, zina, mencuri, banyak sekali. Wa ka'af'ali qaumi Lut, sodomi misalnya, dan lain-lain gitu ya. Seperti perbuatan yang dilakukan oleh umat Nabi Lut misalnya. Di sini contohnya cukup banyak nih, Syekh Nawawi memberikan contoh tentang hal-hal yang diharamkan gitu. Mengurangi takaran timbangan kalau bagi pedagang. Kalau bagi kita kira-kira apa ya keburukan yang kadang-kadang suka tergoda kita melakukannya? Ada tidak? Gosip ya, selalu ya itu ya. Nah, gosip berarti minimal itu yang paling minimal sekali kita nggak setuju dengan gosipnya. Aku nggak setuju deh, diem deh. Kalau bisa ingatkan. Kalau lebih bisa lagi larang, dilarang gosip di sini. Nah, pergi kamu misalnya kalau bisa. Apa nih? Wahia ya. Wanaha, wanahyu murtakibiha. Wajib lagi, tadi kan yajibu, wajib kan, macam-macam. Wajib melarang perbuatan buruk, wajib juga yang terakhir itu apa tadi? Meninggalkan semua yang diharamkan. Yang berikutnya wajib juga nahyu murtakibiha, melarang orang melakukan perbuatan maksiat itu ya, yang diharamkan maksudnya, haknya kembali ke al-muharramat. Wa nahyu murtakibiha, dan wajib melarang orang melakukan perbuatan yang dilarang. Wa man'uhu, dan wajib melarang dia, orang yang melakukan maksudnya. Wa man'uhu, dan wajib melarang mukallaf, kohron, dengan paksaan, minha, kohron dengan paksaan, minha dari itu al-muharramat. Wa man'uhu kohron, jadi dia juga harus memaksa, melarang perbuatan yang haram. In qadaro, kalau mampu itu mukallaf, alaihi, atas itu an-nahyu, atas itu larangan. Melarang perbuatan dengan lisan, dengan kekuasaan kalau bisa gitu. Saya tidak bisa melarang, nggak punya kemampuan misalnya, wa illa, dan kalau tidak bisa artinya kalau lemah kita, baik itu dengan lisan, apalagi dengan kekuasaan tidak punya otoritas melarang satu perbuatan yang dilarang oleh agama, maka wa ila wajib alaihi, bagi ini orang mukallaf yang lemah ini, apa yang wajib? Ayun kiro, bahwa mengingkari ini mukallaf, dalika, atas itu al-muharramat, yang diharamkan, mengingkari biqolbihi, dengan hatinya, minimal hatinya tidak setujulah begitu dengan apa yang diperbuat, dengan apa yang dilakukan itu. Yang terakhir masih ada nih kewajiban lainnya, itu juga adalah
wa mufaraqatu maudhi'il maksiyat, dan wajib bagi setiap mukallaf itu menjauhi, mufaraqah itu berpisah sebetulnya, menjauhi tempat maksiat, menjauhi tempat-tempat yang buruk, menjauhi tempat, mungkin tempat menggunjing tadi itu, menjauhi tempat yang kira-kira akan membawa pada kemaksiatan, itu juga wajib. Wal harami, dan tempat-tempat haram, tempat dari segi sifatnya itu sudah haram gitu ya. Salah ya. Oh maaf, ini mubtada rupanya, maaf. Jadi wajib mufaraqatu maudhi'il maksiat, wajib menjauhi tempat maksiat. Wal haramu ma tawa'adallahu. Nah, ini tadi saya belum lihat berikut. Wal haramu, dan adapun yang diharamkan itu, yang muharramat itu apa sih sebetulnya? Definisinya yang harus dijauhi. Wal haramu, dan adapun yang diharamkan itu, ma itu adalah sesuatu tawa'ada, yang mengancam siapa Allah murtakibahu, kepada pelakunya, bil iqabi, dengan siksaan, sesuatu yang diancam akan mendapatkan hukuman sanksi dari Allah, itu namanya al-haram. Wa wa'ada, dan menjanjikan Allah tarikahu, kepada yang meninggalkannya, bisawabi, dengan pahala. Nah, itu definisinya. Pokoknya kalau yang kira-kira kalau dilakukan dapat pahala, kalau dilakukan dapat murka dari Allah, kalau dijauhi dapat pahala dari Allah, itu namanya adalah kebaikan, gitu ya. Gimana? Kalau sesuatu itu kalau dilakukan itu mendapat siksaan, kalau ditinggalkan mendapat pahala, itu sesuatu yang haram ya maksudnya. Gampangnya sebetulnya kan mayusabu mayu aqabu ala fa'ilihi, gitu. Mayu aqabu ya, sesuatu yang dilarang kalau dilakukan, jadi diberi siksaan bagi pelakunya. Mayu aqabu ala tarikihi, sesuatu yang diberi siksaan kalau dilakukan, itu muharramat. Kemudian mungkin mayusabu ala tarikihi, sesuatu yang dapat pahala kalau kita meninggalkannya ya. Sedikit lagi. Faslun, adapun ini satu fasal. Faminal wajibi, maka itu diantara yang wajib. Faminal wajibi, maka itu diantara yang wajib bagi setiap mukallaf. Khamsu sholawatin, ada sholat 5 waktu. Fil yaumi, pada siang, wal lailati, dan malam. Kita sudah tahu tentu saja. Ini kan menegaskan ya tentang kewajiban yang harus dilakukan, itu salah satunya kan sholat. Nah ini sekarang pengarang akan membahas tentang sholat. Kok cemen banget sih, cetek sih pembahasannya tentang sholat? Ya namanya saja ngaji. Kalau ngaji mau mengingatkan yang sudah tahu, kalau yang belum tahu ya jadi tahu. Kalau yang sudah tahu lebih detil lagi pengetahuannya mungkin untuk diajarkan. Sholat 5 waktu kita sudah tahu dalilnya, salah satunya di sini oleh Syekh Nawawi disebutkan khamsu sholawatin katabahunallahu ala ibadihi, gitu ya. Sholat 5 waktu. Kita juga tahu kan bahwa sebelumnya bukan 5 waktu tapi 50 waktu ya. Ketika Isra Mi'raj kan, pada tanggal 27 Rajab Rasul mendapatkan kewajiban melalui Isra Mi'raj itu untuk sholat 50 waktu. 50 waktu itu pembagiannya gimana kira-kira sehari semalam? Setiap waktunya tetap 5 waktu. Di setiap waktunya ada 10 sholat. Dulunya itu 10 kali 5, 50. Di setiap sholatnya 2 rakaat gitu. Jadi 2 rakaat kali 10 kali 5, jadi jumlahnya berapa? 2 kali 10, 20 kali 5, 100. Jadi dulu itu yang diminta oleh Allah itu kita setiap hari sholat 100 rakaat, yang wajib loh. Belum duhanya, belum apa, coba bayangkan.
Nah, Nabi itu kan harisun alaikum ma'anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Nabi itu udah kebayang ini umatku nanti itu berat ini kalau sholat 50 waktu sehari 100 rakaat. Jadi minta terus setelah balik gitu kan, dialog dengan Nabi Musa, balik lagi. Minta dikurangi. Ini juga menunjukkan betapa tingginya posisi Rasul ya, sampai bisa nego dengan Allah ya. Nah, Rasul yang bisa memberi syafaat kepada kita insya Allah nanti di yaumul qiyamah gitu ya. Sehingga dikurangi menjadi 5. Nah ini yang 5 ini yang akan dijelaskan oleh Habib Abdillah. Az-zuhru, pertama zuhur, sholat zuhur. Wa waktuha, dan adapun sholat zuhur mulainya idza zalat, itu apabila lingsir, apabila tergelincir apa asyamsu, matahari. Nah, mulai zawal, itu kalau mulai zawal itu berarti mulai waktu zuhur ya, karena kan dulu tidak ada jam kan. Mulai bergeser matahari. Ila masiri dhilli kulli syai'in, sampai jadinya bayangan segala sesuatu. Jadi zuhur itu jangan salah ya, ketika mulainya itu ada bayangan matahari kemudian geser dikit, bukan pas ketika istiwanya. Makanya di sini ghaira dhillil istiwa'i, bukan ketika bayangan istiwa. Bayangan istiwa itu bayangan yang lurus si benda dengan bayangannya. Di beberapa wilayah, di beberapa tempat sering satu bayangan itu satu benda itu tidak ada bayangannya ketika matahari persis di istiwa. Makanya kalau di Pontianak namanya ada khatul istiwa. Kita ini terletak di khatul istiwa kan. Di Mekah misalnya ada kalanya ketika kita mau ingin meluruskan jam atau arah kiblat itu ketika matahari tepat di atas Ka'bah dan kotak Ka'bah itu sama sekali tidak ada bayangannya. Itu berarti ketika hadzul istiwa namanya. Nah, waktu zuhur itu bukan ketika istiwa itu, tetapi ketika zawalus syamsi ila masiri dhilli kulli syai'in. Jadi ketika jadinya bayangan, setiap ada bayangan gitu ya. Wal asru, dan adapun asar, wal asru dan kedua asar. Wa waktuha, dan adapun waktu asar mimba di waktu zuhri, itu setelah selesainya waktu zuhur. Tidak ada pemisah sama sekali. Begitu zuhur habis berarti masuk asar. Gitu ya. Begitu masuk asar berarti zuhur sudah habis. Kalau ada azan asar berarti sudah tidak bisa lagi sholat zuhur gitu. Patokannya begitu. Sampai kapan? Ila maghribis syamsi, sampai terbenamnya matahari waktu asar itu. Waktul asri malam taghrub asy-syamsu. Waktu asar itu terus ada sampai terbenamnya matahari. Jadi boleh sholat, misalnya sholat asar 1 detik sebelum maghrib kita masih keburu Allahu Akbar asar, itu sah itu sholat asarnya ya, secara fikih tentu saja. Kadang-kadang kan kita mepet waktu juga ya di situasi yang tidak disengaja. Wal maghribu, dan ketiga maghrib, wa waktu, dan adapun waktu maghrib mimba di maghribis syamsi, itu setelah terbenamnya matahari. Ila maghribis syafaqil ahmari, sampai terbenamnya apa syafaq, mega merah, atau apa itu istilahnya itu, aduh saya mau nyebut apa ya, ya syafaq itu suka diterjemahkan mega merah ya, mega berem, mega merah, senja itu kadang-kadang diterjemahkan sebagai senja. Ila maghribis syafaqil ahmari, sampai terbenamnya senja merah.
Wal isya'u, dan yang keempat isya. Wa waktuha, dan adapun waktu isya mimba di waktil maghribi, itu setelah waktu maghrib, ila tulu'il fajri, sampai terbitnya fajar as-sodiki, yang benar. Karena fajar itu ada al-fajrul kadzib namanya, fajar yang bohong-bohongan. Fajar kelihatan ada tapi nyurup lagi, ngumpet lagi, itu berarti namanya al-fajrul kadzib. Yang menjadi patokan subuh itu adalah tulu'il fajri shadiq, keluarnya fajar yang benar. Ya kalau sekarang kan patokannya udah jam ya, ini kan sebelum ada jam. Wasubhu, dan yang kelima itu subuh. Wa waktuha, dan adapun waktu subuh mimba di waktil isya'i, itu setelah waktu isya. Ila tulu'i syamsi, sampai terbitnya matahari. Selama matahari belum terbit masih bisa sholat subuh, tapi kan sebentar banget kan subuh itu. Yang paling panjang tentu sholat isya. Fatajibu, maka wajib apa hadil furudu, fardu-fardu yang 5 ini, fi auqatiha, dalam waktu-waktunya, ala kulli muslimin, bagi setiap muslim. Balighin yang baligh, aqilin yang berakal, tohirin yang suci. Udzur sholat itu ada berapa? Apa yang membolehkan tidak sholat? Sakit masih harus sholat. Ayo. A'dzarus sholati, udurnya sholat, masih ingat Safina? Isnani, ada 2. Yang pertama an-naumu, tidur. Yang kedua wan nisyanu, lupa. Itu kalau sakit masih harus sholat, dengan berbaring, dengan apa, tetap harus sholat. Sholat itu hanya udurnya itu hanya 2 saja. Ketiduran, kan gimana ketiduran kan? Yang kedua lupa, ya lupa, benar-benar lupa, itu udur namanya. Ya, atau ya kalau nggak berakal ya itu ya kan memang tidak wajib sholat kan. Ini mah berakal, tetapi dia berakal, dia baligh, tapi dia ketiduran. Gitu ya. Fayahrumu, maka haram apa takdimuha, mendahulukan sholat yang 5 ini, ala waktiha, di atas waktunya. Belum waktu subuh udah sholat subuh, nggak boleh. Wa ta'khiruha, dan haram juga mengakhirkannya, anhu, dari waktunya. Sudah masuk waktu maghrib baru sholat asar, ya nggak boleh. Jangan prinsip ya siapa yang penting sholat, Allah maha menerima lah, ya ada syariatnya lah gitu ya. Sholat subuh jam 12 siang, puasa sahur jam 7 pagi. Yang penting kan niatnya saya puasa, sahur jam 7 pagi. Tidak cukup hanya dengan yang penting niat. Li ghairi udrin, tanpa udzur. Fa in toro'a, maka kalau datang, saya selesaikan sampai titik ya. Fa in toro'a, maka kalau datang apa mani'un, yang mencegah beribadah, kahaidin, seperti haid, ba'dama, setelah waktu, mado, lewat, min waktiha, dari waktu sholat, apa ma yasa'uha, sebentar saja gitu. Ma yasa'uha itu sebentar saja. Kalau nih misalnya udah masuk waktu sholat, tapi tiba-tiba datang haid misalnya, wa tohruha, dan sucinya itu sholat, linahwi salisin, juga hanya sebentar begitu, ada kesempatan dikit, udah masuk gitu, sebetulnya masih kesempatan bisa sholat, tapi tiba-tiba datang haid misalnya, Allahu Akbar, belum selesai azannya tapi kita keburu haid misalnya,
maka lazimahu wajib kepada dia apa qadauha mengqadha salat itu karena dia tadi sudah waktu sholat, jadi harusnya langsung sholat, makanya jangan ditunda-tunda gitu ya. Au zawalul mani, atau begini kasusnya itu hilang yang mencegah sholatnya itu, misalnya headnya itu ini lagi head nih ya, misalnya zuhur gitu kan masih head nih sampai asar itu kan sekarang jam 2:30 lebih 1/4 katakanlah gitu ya. Tiba-tiba asar itu kan jam 14.45, 14.43 atau 40 dia suci misalnya. Itu dia kan harus segera mandi kan seharusnya ya gitu. Nah, au zawalul mani, atau hilang yang mencegah kewajiban sholat, waqad baqiya, dan masih ada minal waktu dari waktu sholat itu qadru takbiratin seukuran takbiratul ihram. Kalau dia masih mampu, masih bisa sebetulnya dia itu mandi segera lah, satu detik lagi nih misalnya, tapi dia sebetulnya bisa takbir Allahu Akbar salat zuhur. Nah, kalau misalnya gitu masih ada waktu begitu, lazimathu maka wajib kepada dia itu sholat. Lazimathu maka wajib itu sholat hu kepada dia. Berarti harus diqadha gitu ya. Kalau wakada, dan demikian pula ma sholat qablaha yang sebelumnya. Kalau seandainya sudah suci, in jumi'at, kalau seandainya dijama itu sholat ma'aha beserta sholat yang pada waktunya itu ya. Itulah beberapa hal yang terkait dengan sholat, walaupun sudah sering tetapi mudah-mudahan memberikan mengingatkan lagi tentang kewajiban-kewajiban sholat itu ya. Demikian, silahkan jemaah kalau ada yang mau disampaikan. Kepada Bapak dan Ibu yang ingin bertanya bisa mengajukan chat via Zoom ya. Atau sudah khatam kalau masalah sholat maya. Dari jemaah yang hadir di studio ada? Siapa? Ya, baik. Baik para jemaah rahimakumullah, alhamdulillah kalau begitu kita, karena sudah masuk waktu asar juga sekarang ya, mudah-mudahan kita istiqomah bisa terus menyelesaikan ngaji Sulam Taufik ini supaya kita terus menjaga pengetahuan kita khususnya tentang syariat-syariat yang memang diwajibkan kepada kita dan diminta kepada kita untuk menjauhkannya. Insyaallah mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin. Ya Rabbana ya Karim, ya Rabbana ya Rahim, Antal Jawadul Halim, wa anta ni'mal mu'in. Ya arhamar rahimin, Ya arhamar rahimin, Ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin. Wa laisa narju siwa fadrik ilahi dara qablal fana wal halak, ya ummu dunya wa din. Ya arhamar rahimin,
يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين وما لنا ربنا سواك يا حسبنا يا ذا العلا والغنى ويا قوي يا متين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.